Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lidawil uquli wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa atamar wa labba wa nahar wa tafa bil baiti wa qabbalal hajar wa ala alihi wa sahbihil abrar, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo, tes dengeran ada ibu? Kok nggak ada yang baca sholawat ini? Saya baca Rasulullah, saya ucap Rasulullah. Bapak kedengeran nggak Pak? Dalam kitab Al-Ibrizuddani fi Maulidi Sayyidi Waladi Adnani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, beliau ngarang rawi namanya Al-Ibrizuddani Bapak. Di dalam rawi tersebut di satu pasal disebutkan oleh Syekh Nawawi, diriwayatkan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah suatu malam beliau pernah menjahit gamisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat zaman dulu Bu, Bapak, itu nggak ada lampu, nggak ada listrik zaman Rasulullah. Itu kalau malam penerangan pakai api, dan lantainya juga nggak ada ubin, pasir. Saat lagi jahit, tiba-tiba angin bertiup kencang membuat api yang menjadi cahaya Aisyah dalam menjahit gamisnya Nabi di malam hari mati, padam. Kaget Sayyidatuna Aisyah, jatuh jarum tersebut. Jatuhnya ke lantai. Tadi saya udah bilang lantainya bukan lantai sekarang. Di bawah itu lantainya lantai pasir. Coba ibu bayangin, nyari jarum di pasir gimana tuh? Malam lagi. Apalagi kalau udah nenek-nenek dah yang nyari, ya udah tuh ketawa kan nenek-nenek. Akhirnya lagi nyari nggak ketemu, Nabi masuk ke dalam kamar, membuat seisi ruangan menjadi terang benderang. Aisyah bilang begini, ma'adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu wahai Rasulullah. Sigoh ta'ajub, ma'adwa wajhaka, begitu terangnya wajahmu ya Rasulullah. Maka Nabi dipuji istrinya, bukannya senang malah nangis saudara. Pabakan Nabi nangis. Mang kita kalau dipuji bini kita, hidung kita kebang kempis Bapak ya. Laki gua ganteng banget, gua kita tuh laki-laki. Nabi dipuji bininya Aisyah nangis. Pabaka, Nabi nangis. Kemudian Aisyah tanya, lima yubkika ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Saya muji bukan menghina. Maka Nabi bilang, wailun liman lam yara wajhi. Oh, celaka orang yang nggak bisa melihat wajahku, kata Nabi Muhammad. Ini orang kalau udah nggak bisa ngeliat wajah Nabi saudara, ini min alamati syaqawah, syaqawah fid dunya wa syaqawah fil akhirah. Dia rugi di dunia, dia rugi di akhirat. Bab orang yang wajib ngeliat wajah Nabi Muhammad itu kenikmatan surga habis, nggak ada apa-apanya saat kita memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang begitu, wailun, oh celaka orang yang nggak bisa ngeliat wajahku. Aisyah tanya, emang ada ya Rasulullah orang yang nggak bisa lihat wajahmu? Ada, kata Nabi. Siapa? Mandukirtu indahu walam yusolli alayya, orang yang disebut namaku di telinganya namun dia nggak mau baca sholawat kepadaku. Nah tadi saya lagi ngomong Rasulullah pada diem baik, emang pada kagak mau ngeliat wajah Nabi ini Bapak Ibu. Saya ulang ya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak irhamil yatim wamsah rahsahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus al mukarram wal muhtaram guru kita, penceramah kita nanti, yaitu Al Habib Ahmad ibn Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, datang kemari pulang dalam keadaan selamat, sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Yang al mukarram wal muhtaram guru kita muallim Kiai Haji Ahmad Yunus, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, amin. Yang saya hormati pula al mukarram wal muhtaram ketua DMI Ranting Tanjung Barak Bapak Ustadz Haji Riyadun Najihin, kemudian al mukarram wal muhtaram tokoh masyarakat sekaligus ketua RW 05 Bapak Haji Ahmad Saifuddin. Yang saya hormati Bapak Lurah Tanjung Barat Bapak Ali Haryanto SE. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jagakarsa Bapak Sunardi, dan al mukarram wal muhtaram yang menjadi wasilah saya sampai kini tempat Ketua DKM Masjid Jami Al Murtada Al Ustadz Dzulkarnain. Kita doakan semua mudah-mudahan guru-guru kita Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala jadikan ilmunya buat kita semua manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih kasih kita panjang umur, kasih kita sehat alafiat, sehingga kita masih dapat hidup dan kembali dalam merayakan momentum perayaan hari besar Islam, yaitu perayaan pergantian tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah. Saudara, kalender Hijriah itu merupakan identitas kita sebagai umat Islam. Bukannya nggak boleh kita menggunakan kalender Masehi, sebab mau Hijriah ataupun Masehi ini dua-duanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Hijriah itu perputaran bulan mengitari bumi, kalau Masehi perputaran bumi mengitari matahari. Matahari, bulan dan bumi itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan walabitu fi kahfihim talata mi'ati sinina wazdadu tis'a. Mereka para ashabul kahfi tinggal di gua ashabul kahfi selama 300 tahun, wazdadu tis'a ditambah 9 tahun. Jadi totalnya berapa ibu? 300 tambah 9 berapa? Ini ada yang aneh nih di dalam ayat tersebut. Kenapa Allah Ta'ala nggak langsung bilang aja 309 tahun begitu? Kenapa pakai talata mi'ati sinina wazdadu tis'a ditambah 9 tahun? Langsung aja ngomong 309 tahun. Ngapa pakai 300 ditambah 9? Di sini kata ulama ada isyarat bahwasanya 300 tahun itu menurut kalender Masehi, 309 tahun ini menurut kalender Hijriah. Kalau kita hitung Bapak Ibu, 1 tahun kalender Masehi itu berapa hari? 365. Kita hitung dah, ambil yang gampangnya 100 dulu. 100 dikali 365 berapa Ibu? Nih matematikanya bagaimana nih? Pesan kalau habis dikasih duit sama laki kayak cepet banget hitungnya. 365 dikali 100 berapa? 36.500 dibagi 1 tahun kalender Hijriah sama dengan 336.500 dibagi 354 sama dengan 103 tahun. Jadi kalau 100 tahun Masehi itu sama dengan 103 tahun Hijriah. Kaliin aja dah, kalau 300 tahun Masehi tambahin 3 tahun lagi jadi berapa? 309. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan kalender Masehi juga kalender Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita perlu tahu sejarah kenapa umat Islam menggunakan kalender Hijriah. Di dalam riwayat-riwayat bahwasanya dulu bangsa Arab
itu menetapkan tahun-tahun mereka nggak pakai tahunan tanggalan-tanggalan angka, Bapak Ibu, enggak. Mereka menetapkan tahun itu dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut dijadikan patokan perputaran tahun. Saya kasih contoh. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi punya nenek kakek moyang yang bernama Ka'ab ibn Lu'ay. Ini kakek moyangnya Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Adnan. Ini Ka'ab bin Lu'ay merupakan kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'ab bin Lu'ay merupakan orang besar, orang agung di bangsa Arab, orang yang bijaksana dan terkenal dengan solehnya. Saat Ka'ab bin Lu'ay wafat, maka masyarakat Arab, bangsa Arab itu menjadikan wafatnya Ka'ab bin Lu'ay sebagai patokan perputaran tahun. Sebagai contoh, 1 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, 2 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, 3 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Ini berlangsung selama 500 tahun lamanya, nggak diganti tuh kalender. Pokoknya pakai patokan 400 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Sampai akhirnya diganti itu saat ada peristiwa pasukan Abraha menyerang Ka'bah. Ini disebut dengan apa? Tahun. Makanya kita kenal Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa? Karena peristiwa yang terjadi tersebut itu besar menurut bangsa Arab dan dijadikan patokan sejarah. Maka tahun gajah sebagai pengganti daripada tahun wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Ini tahun gajah terus berlangsung, Ibu, sampai Nabi Muhammad wafat. Sampai Nabi Muhammad wafat diganti Khalifah Abu Bakar Siddiq, masih tahun gajah namanya. Sampai Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, ada datang surat dari gubernur. Surat tersebut gubernur kirim 2 kali. 1 surat dikirim ke Umar, yang kedua dikirim lagi ke Umar, tapi sampainya sama. Umar datang, Umar baca ini surat, dua-duanya nggak ada kalendernya, nggak ada tanggalannya. Ini mana yang duluan surat tersebut? Maka Umar katakan kepada para sahabat, kayaknya penting nih kita bikin tanggalan nih kayaknya. Maka dikumpulkan para sahabat musyawarah, termasuk di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian ada yang berpendapat udah jadiin aja patokan tahun kita lahirnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang bilang jangan, Isra-nya Nabi aja kita jadiin patokan tahun. Ada lagi yang bilang jangan, wafatnya Nabi aja yang kita jadiin patokan tahun. Ali bin Abi Thalib ngeluarin pendapat, dan ini yang dijadikan patokan sampai sekarang, saudara. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jadikan patokan tahun kita sebagai umat Islam adalah awal pertama kali Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa alasanmu wahai Ali? Kata Umar bin Khattab, kalau wafatnya Nabi iya oke, kita merasa kehilangan. Kalau lahirnya Nabi oke, kita merasa senang dengan lahirnya Nabi. Kok hijrah dari Mekah ke Madinah dijadiin patokan tahun? Ali bilang dalilnya ada di Quran. Ini cerdasnya Sayyidina Ali, Bu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Allah Ta'ala berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Tuh, awas, saya ulangin ayat Qurannya nih. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Allah berfirman, sungguh masjid yang dibangun di atas landasan takwa kepada Allah Ta'ala, min awwali yaumin, dari hari pertama. Saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi tinggal beberapa hari sebelum masuk kota Madinah membangun Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bangun di Masjid Quba, maka la masjidun ussisa ala taqwa yang dimaksud adalah Masjid Quba yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada yang menarik dari ayat tersebut, saudara. Apa? Allah bilang min awwali yaumin, dari hari pertama. Padahal sudah berlalu hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun Rasulullah di kota Mekah. Kenapa Allah bilang min awwali yaumin di situ? Ini menunjukkan dari sinilah hari pertama kalender Islam itu dimulai. Maka Umar bin Khattab sepakat dengan pendapat daripada Ali bin Abi Thalib, dijadikanlah patokannya perputaran tahun umat Islam hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke
Madinah. Maka sampai sekarang kita perayakan dengan kalender Hijriyah. Udah berapa sekarang Bapak Ibu masuk Bu? 1446 Hijriah. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi ada santunan anak yatim. Para donatur yang sudah menyumbangkan dananya, berkah dunia akhirat. Saya katakan begini Ibu, ini agak mikir dikit. Keinginan manusia itu ada dua. Ada keinginan yang mudah diraih dengan usahanya, ada keinginan yang sulit diraih dengan usahanya dia. Keinginan yang mudah diraih dengan usahanya ini mah gampang ngambilnya saudara. Nih kayak misalnya ada aqua depan kita, rasanya seret banget tenggorokan, pengen minum ah. Ini namanya keinginan yang gampang kita raih dengan usaha kita. Tuh tangannya ngambil begitu minum, gampang namanya saudara. Ada lagi keinginan yang sulit kita raih dengan tangan kita, usaha kita. Kita pengen mangga, mangganya masih ada di pohonan, pohonnya di ujung saudara. Itu mau ngambil takut jatuh, banyak semut rang-rang. Tangan kita nggak bisa ngambil, kudunya pakai apa? Nah, alatnya apa namanya? Berarti awas, keinginan yang sulit kita raih dengan tangan dan usaha kita, itu cara nggapainya menggunakan alatnya galak. Saya boleh cerita orang ini? Boleh ya? Saat Nabi Musa alaihi salam kumpul dengan para sahabatnya, kumpul nih sama umat-umatnya nih lagi kumpul. Tiba-tiba malaikat Israel datang duduk di samping Nabi Musa. Nabi Musa ngeh, yang lain mah kagak. Wah kalau yang lain ngeh mau pada kabur wah. Ya malaikat Israel emang tugasnya mau ngapain dia? Nyabut nyawa. Kemudian Nabi Musa tanya, mau ngapain mari? Itu pemuda yang di depan engkau 3 hari lagi nyawanya saya mau cabut. Oh ya khair silakan, emang tugas ente nyabut nyawa. Aneh juga nggak bakal ngasih tahu dia. Lah ini bocah kalau dikasih tahu 3 hari 3 malam main di masjid mulu Bu. Ya mau 3 hari lagi pengen hilang dari peredaran dia, peredaran dunia maksudnya, udah kagak bisa ngopi lagi dia di pos ronda gitu. Nah ini mau dicabut nyawanya nih. Ini pemuda pulang dari Nabi Musa, 3 hari kemudian ketemu lagi sama Nabi Musa, belum mati. Kata Nabi Musa, ntar kali sorean kali matinya. Orang kata Israel juga 3 hari gitu kan. Sore ketemu lagi saudara, Nabi Musa bilang belum mati juga nih bocah, ntar malam kali ini matinya. Malam ketemu lagi, ya Nabi Musa udah agak bingung, ilok nama malaikat Israel lupa, kan kagak mungkin la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. 30 tahun lagi ketemu nih bocah masih hidup. Tadi kata Israel berapa hari lagi mau dicabut, 30 tahun lagi masih hidup. Akhirnya Nabi Musa heran, dipanggil ya gulam sini, ente ingat 30 tahun yang lalu saat kumpul di rumah saya? Ingat wahai Nabi Allah Musa, itu sebetulnya malaikat Israel 3 hari lagi mau nyabut nyawa ente, cuman sampai gini hari lu masih hidup aja. Amalan apa yang ente udah lakuin sampai Allah ulur ente punya umur? Oh begini wahai Nabi Allah Musa, saya setelah pulang dari rumah engkau itu saya ingat engkau bilang kalau mau panjang umur banyakin sedekah. Saya pulang ke rumah, emas bini saya jual-jualin. Saya punya cincin bacan saya bagi orang, saya sedekah gitu ya, dijual pokoknya disedekahin dah tuh banyak sama dia dah sedekahin. Oh kata Nabi Musa, rupanya umur ente diulur itu karena ente sedekah. Awas, perhatiin, ini namanya keinginan kita supaya umur panjang. Itu bukan keinginan yang gampang kita raih dengan usaha kita. Semua pada mau panjang umur nggak? Mau, tapi gampang dengan usaha kita? Enggak, pakai alat kalau mau ngapainya. Apa alatnya? Sedekah. Semua pengen hajatnya gobul, pengen hajatnya gobul Bapak Ibu. Kata Nabi, atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak. Apa engkau ingin hatimu menjadi lembut dan engkau dapatkan hajat-hajatmu? Apa kata Nabi? Irhamil yatim warfa ra'sahu. Sayangin anak yatim dan usap kepalanya. Kalau kita pengen hajat kita sampai kabul, itu pakai alat.
alatnya apa? Sayangin anak yatim, usap kepalanya, wa at'imhu min ta'amik, beri dia makan. Kata Nabi, yalin galbuk wa tudrik hajatak. Cuman jangan diusap-usap doang, kagak disayangin. Usap-usap doang, botak tuh bocah lama-lama. Ya, jangan diusap-usap doang. Namanya sayang dari mana? Dari dalam hati. Hati dulu kita biar sayang, kita usap, kasih dia makan. Maka kata Nabi, tudrik hajatak, engkau akan dapati semua segala hajat kamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini acara yang penuh berkah, apalagi nanti ditutup dengan penceramah daripada dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Ahmad ibn Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Semua yang ada di dalam sini, apalagi tadi dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya keberkahannya ada. Yakinin itu saudara. Minuman yang di depan saudara berkahnya ada. Roti yang ada di depan saudara berkahnya juga ada. Semua berkahnya ada kalau ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya punya njit al-maghfurlah Abuya Kiai Abdur Rahman Nawi. Beliau pernah datang di suatu maulid. Saat di maulid ada satu orang yang gempor. Dia udah kena stroke saudara. Kena stroke, dia nggak makan kembuli. Nah Abuya bilang begini, makan bapak kembulinya. Waduh Buya, saya stroke Buya, kalau saya kembuli bisa-bisa pulang di tandu saya Buya, mau makan kambing lagi. Kata Buya ngomong begini, saya kasih tahu bapak, di perayaan Maulid Nabi Muhammad nggak ada yang namanya penyakit. Bapak niat makan kembuli biar sehat, berkahnya Nabi Muhammad, insya Allah sehat saudara. Itu bapak-bapak dia makan kembuli, dia niat, ya Allah, ini asal punya yakin dalam hati, ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad sembuhkanlah penyakit saya. Dimakan tuh kembuli saudara. Kelar makan, yang lain udah pada bubar, dia duduk aja. Bapak udah kelar acara, tikar mau karpet mau digulung, dia bangun, dia lari saudara, bukan jalan lagi, dia itu berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kita punya yakin di dalam hati kita. Dulu juga begitu Nabi Muhammad saat datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah, beliau berkata, udah makan neng? Belum ya ayah. Berapa hari? 3 hari. Fatimah belum makan 3 hari. Fatimah belum makan 3 hari bu. Kita sehari aja ngomelnya sama laki, lu gimana sih bang, beras belum kagak ada tuh di dapur gitu ya, ngomel-ngomel ke laki. Inilah kagak, Fatimah 3 hari belum makan. Mana cucu saya Hasan Husain? Ada lagi main. Udah makan belum? Belum juga ya. Berapa hari? Sama 3 hari juga. Waduh, kalau anak kecil nggak bisa didiemin kalau nggak makan. Nabi cari kerjaan saudara biar dapat uang, biar bisa ngasih makan cucunya. Nabi jadi tukang apa namanya tuh sumur, apa namanya, enggak, bukan gali sumur, apa, nimba sumur. Buat apa? Buat nyiramin kebun korma seseorang Arab. Lagi nimba sumur, timbaan yang pertama 3 butir korma gajinya, timbaan yang kedua 3 butir korma, timbaan yang ketiga 3 butir korma. Udah berapa tuh kormanya berarti? 9. Timbaan yang keempat talinya putus, bar, jatuh tuh ember. Yang punya marah-marah, gimana sih pak, kagak hati-hati, digampar Nabi Muhammad. Gupak, digampar saudara, digampar Nabi nih 9 korma. Itu emang di kitab ceritanya begitu. Pala toman Nabi ya, dia gampar Nabi Muhammad. Itu dikasih 9 butir korma tersebut ke Nabi Muhammad. Kemudian Nabi pergi, Nabi kasih makan Hasan Husain. Cuman Nabi, orang yang habis gampar Nabi, dia bingung aja. Kenapa? Ini tangan habis gampar orang cuman wangi. Wah, wangi. Akhirnya dia tanya temannya, lu inget gak gini wanginya siapa? Ya, yang lu gampar Nabi Muhammad. Waduh, diambil kampak di sampingnya dia, dibacok tangannya dia habis bekas gampar Nabi. Kata temennya, lu main bacok-bacok aja tangan lu, urusannya antar gua masuk ke kuburan, munkar nakir nggak pakai nanya lagi. Makanya gua copotin aja sekalian tangan gua. Jangan begitu, Nabi mah pemaaf. Coba ente datang ke Nabi Muhammad, akhirnya dibawa tuh tangan ke Nabi, dia minta maaf, dimaafin sama Nabi. Kata Nabi, mana sini tangan yang putus, disambungin sama Nabi, dibacain doa Bismillahirrahmanirrahim, bacain doa, nyambung lagi tuh tangan saudara. Ini berkahnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya, dokter mana sealam dunia yang bisa nyambungin tangan yang udah putus? Ada? Apalagi timbang kita pengen jadiin anak kita soleh, apalagi kalau timbang kita pengen sembuh dari penyakit kita. Yakin dengan berkah Nabi Muhammad
mudah-mudahan hajat kita semuanya kabul, amin ya rabbal alamin. Karena Habib sudah datang dalam kaidah fikih, idza ja'al ma'u batalat tayammumu, kalau datang air maka tayamum batal. Maka saya sudahi ceramah saya hari ini, mudah-mudahan manfaat kiranya, wabil khusus buat saya, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum, salamullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh.